Dahulu kala ada seorang raja yang memiliki 4 putri yang cantik-cantik. Sang raja dikenal sebagai raja yang bijaksana. Istri sang raja sudah meninggal dunia ketika melahirkan anaknya yang bungsu, sehingga anak sang raja diasuh oleh inang pengasuh. Putri itu dinamai dengan nama-nama warna. Putri sulung bernama Putri Jambon. Adik-adiknya dinamai Putri Merah, Putri Hijau, dan Putri Kuning. Baju yang mereka pakai pun berwarna sama dengan nama mereka. Manja dan nakal. Sebaliknya, ia selalu riang dan tersenyum ramah kepada siapapun. Ia lebih suka berpergian dengan inang pengasuh daripada dengan kakak-kakaknya. Pada suatu hari, raja hendak pergi jauh. Ia mengumpulkan semua putri-putrinya. Aku hendak pergi jauh bersama anak-anakku. Oleh-oleh apakah yang kalian inginkan? Aku mau kain sutra yang berkilau-kilau, Ayah. Aku juga. Ayah, aku hanya ingin Ayah kembali dengan selamat. Mendengar itu, kakak-kakaknya pun tertawa dan Anakku, menghiraukan. sungguh baik perkataanmu. Tentu saja ayah akan kembali dengan selamat dan membawakan oleh-oleh untuk. Tak lama kemudian, sang raja pun pergi. Selama sang raja pergi, para putri semakin nakal. Mereka sering membentak inang pengasuh dan menyuruh pelayan agar menuruti mereka. Karena sibuk menuruti permintaan para putri yang rewel itu, pelayan tak sempat membersihkan taman istana. Putri Kuning sangat sedih melihatnya, karena taman adalah tempat kesayangan ayahnya. Tanpa ragu, Putri Kuning mengambil daun-daun kering dan mencabuti rumput liar. Lihat nih, kita punya pelayan baru. Nih, kasih kotoran baru. Kakak-kakaknya berucap sambil melemparkan sampah. Taman istana yang sudah rapi kembali acak-acakan. Putri Kuning diam saja dan terus mengambil sampah-sampah itu. Kejadian tersebut berulang-ulang sampai Putri Kuning kelelahan. Dalam hati, ia bisa merasakan penderitaan para pelayan yang dipaksa mematuhi berbagai perintah kakak-kakaknya. Kalian ini keterlaluan. Seharusnya Ayah tidak membawakan apa-apa untuk kalian. Bisanya mengganggu saja. Udah, aku bosan, mending kita mandi di danau aja. Mereka meninggalkan Putri Kuning seorang diri. Begitulah yang terjadi setiap hari sampai ayah mereka pulang. Ketika sang raja tiba di istana, ketiga putrinya masih bermain di danau. Sementara Putri Kuning sedang merangkai bunga di teras istana. Mengetahui hal itu, raja menjadi sangat sedih. Anakku yang lagi cantik putih, ayah tidak mampu memberi apa-apa selain kalung batu hijau ini. Hanya warna kuning kesayanganmu. Raja memang sudah mencari-cari kalung batu kuning di berbagai negeri, namun benda itu tak pernah ditemukannya. Sudahlah Ayah, tak apa. Kalau hijau pun tak apa. Dengan baju yang berwarna kuning. Yang penting Ayah kembali dengan selamat. Buatkan teh untuk Ayah. Ketika Putri Kuning sedang membuat teh, kakak-kakaknya berdatangan. Mereka ribut mencari hadiah dan saling mengambil. Tak ada yang peduli pada Putri Kuning, apalagi menanyakan hadiah. Keesokan hari, Putri Hijau melihat Putri Kuning memakai kalung barunya. Hai adikku, bagus sekali kalungmu. Seharusnya kalung ini milikku karena aku adalah Putri Hijau. Putri Hijau mengatakan dengan perasaan iri.
ayah memberikannya kepadaku, bukan kepadamu. Mendengarnya, Putri Hijau menjadi marah. Ia segera mencari saudara-saudara dan mengasuhnya. Kalau itu milikku, dia pengambilan dari satu ayah. Kita harus mengajarkannya berbaik. Mereka lalu sepakat untuk merampas kalung itu. Tak lama kemudian, Putri Kuning muncul. Kakak-kakaknya menangkapnya dan memukulnya. Mereka beramai-ramai mengusung Putri Kuning, lalu menguburnya di taman istana. Putri Hijau ikut mengubur kalung batu hijau karena ia tak menginginkannya lagi. Suatu ketika, sang raja merasa gelisah. Lalu ia teringat si bungsu Putri Kuning dan segera menanyakannya kepada putri lainnya. Sewaktu raja mencari putri kuning, tak ada yang tahu kemana putri itu pergi. Kakak-kakaknya pun diam seribu bahasa. Raja sangat marah. Kemudian berucap, Hei para pengawal, cari dan temukan Putri Kuning. suatu hari, raja Tanaman apakah ini? Batangnya bagai jubah putri. Daunnya bulat berkilau bagai batu hijau. Dan bunganya kuning dan sangat harum. Tanaman ini mengingatkanku pada Putri Kuning. Baiklah, akan kuberi nama ia kemudian. Raja berucap dengan senang. Sejak itulah bunga kemuning mendapatkan namanya. Bahkan, bagian-bagian seperti batang, bunga, dan kulit pun bisa dimanfaatkan. Setelah mati pun, Putri Kuning masih memberikan kebaikan. Tamat. Menyapu tertawa keras. Bagus sekali kalungmu. Itu lucu sekali, Le. Cari dan temukan Putri Kuning. Bagus bener. Kamu kayak nyala-nyala.